الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك Amma ba'du. Pujian dan syukur hanyalah Allah yang berhak menerimanya. Apapun yang ada di alam semesta, seluruhnya bergantung secara penuh kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah mencukupkan rezeki segala sesuatu tanpa pernah putus dan henti. Dialah yang paling berhak untuk disembah. Tidak ada yang boleh menyekutukannya. Dan Allah jadikan dosa menyekutukannya adalah dosa tertinggi dan terbesar. Dosa yang tidak akan diampuni kelak pada hari kiamat. Dosa yang akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang bisa membantu menolong orang yang menyekutukan Allah ini. Kita ucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam. Mari sebagai umat yang baik, umat yang pandai berterima kasih kepada kekasih Allah ini dan kepada kekasih kita bersama, kita ucapkan salawat dan salam kita. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wal mu'minin arsyadani wa iyyakumullah. Rasulullah menyebutkan sejak beliau diutus sampai umat Islam, umat ini Allah serentak wafatkan di muka bumi ini sebelum kiamat. Nabi berkata, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase kenabian, di mana beliau langsung yang memimpin umatnya. Meninggalnya beliau, masuk pada fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian. Berakhir 30 tahun, kemudian berlanjut pada fase ketiga, yaitu fase para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan fase ketiga ini telah selesai dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Lebih kurang 97 tahun yang lalu fase ketiga telah selesai. Kita berada pada fase keempat. Fase keempat ini tidak lama, karena setelah fase ini masuk pada fase kelima, yaitu Islam kembali memimpin seluruh dunia. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55 bahwa kamu kembali akan memimpin seluruh dunia di akhir zaman. Fase kelima, dunia bagaikan surga. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang saat itu miskin, kata Rasulullah. Tidak ada peperangan dimanapun, tidak ada kezaliman dimanapun, dan bahkan tidak ada penjahat-penjahat karena hidup makmur, sejahtera, tercukupi. Tidak ada penyakit, tidak ada bencana-bencana alam. Di fase kelima, itu adalah berkah
tegaknya kembali Islam memimpin seluruh dunia. Tapi sebelum fase kelima ini, kita sekarang ada di fase keempat. Segala-gala yang buruk lengkap di fase ini. Kezaliman merata di mana-mana. Keadilan begitu sulit didapatkan. Orang-orang jauh dari agama, ulama-ulama diintimidasi, diburu, difitnah, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Kemudian Islam menjadi musuh bersama. Di waktu yang sama, di mana-mana penuh dengan kekacauan, keributan, chaos, ekonomi ambruk, harga-harga barang menjadi mahal, sulit didapat, dan pada akhirnya nyawa juga terancam. Bencana demi bencana meledak di mana-mana, baik berupa gempa, banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan sebagainya, dan juga peperangan yang mendekat. Kaum muslimin, bagi kita mendapatkan penjelasan-penjelasan Nabi tentang akhir zaman wajib untuk kita ilmui saat ini. Karena yang dimaksud dengan akhir zaman oleh Rasulullah adalah kita sekarang. Kita yang hidup saat ini. Kitalah yang dimaksud dengan akhir zaman. Bukti yang paling nyata adalah berakhirnya fase ketiga. Lalu Arab menjadi kaya raya. Seluruh Arab menjadi kaya raya. Setelah itu Arab berlomba-lomba mempertinggi bangunan-bangunan di kota-kota besarnya. Dan setelah itu Arab menjadi brutal. Arab menjadi jahiliyah kembali. Sekarang waktunya. Sekelas Arab Saudi saja sudah Eropa seperti Eropa-Eropa yang lainnya. Dan pada saat ini kita juga menyaksikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Arab dituruni salju. Saat ini negeri-negeri Arab sudah mulai dibungkusi oleh salju, khususnya Arab Saudi. Kita juga menyaksikan bagaimana pada kondisi sekarang Nabi berkata di akhir zaman akan ada tahun menjelang kiamat, hambaku terhalang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Inilah tahun-tahunnya kita merasakan bagaimana hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tahun yang lalu dan bahkan tahun ini akan banyak yang kesulitan melaksanakan ibadah haji karena COVID-19 lah bahasanya, atau karena ada penyakit menular yang lain, atau mungkin karena kegaduhan, kekacauan dan sebagainya. Yang penting apa yang digambarkan Nabi terjadi di masa kita. Sekaranglah saatnya kita harus buka mata lebar-lebar, wahai kaum muslimin.